Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo, apa kabar sobat religi KUA Sarang 2 Hebat? Tentunya kita kembali lagi di program yang sama, yaitu adalah Pitutur Luhur. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang istilahnya banyak kesibukannya sekali. Baru kali ini kita menjumpai dan akhirnya kita ajak ngobrol bareng di sini. Ada Mas Abrod. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan apa hari-hari ini? Sekarang fokus ke penyuluhan di masyarakat maupun di majelis-majelis. Ya. Alhamdulillah sekarang juga jenengan sudah tingkatannya lebih sedikit ya. Ya gitu harus patut disyukuri dalam kondisi saat ini. Begini Mas, ini kan momen-momen Idul Adha, momen-momen Hari Raya Kurban. Menurut panjenengan di wilayah sekitar Anda atau dimanapun Anda mengetahui, apa sih sebenarnya makna dari Idul Adha itu sendiri menurut pandangan jenengan agar bisa dicerna oleh orang yang mungkin kurang pengetahuannya dalam hal tersebut? Gimana? Jadi itu hari raya. Kalau Adha itu ya kita orang awam biasanya lebih mudahnya itu dipahami sebagai hari raya kurban Idul Adha itu. Ya. Lebih spesifiknya Idul Adha itu tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah sendiri itu merupakan bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi asyara syahrum fi kitabillah. Ada 12 bulan yang sudah tercatat di kitabnya Gusti Allah. Lah ada 4 yang minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram sama Rajab. Ada banyak amalan yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menghiasi Idul Adha. Selain kurban sendiri, di hari-hari sebelumnya itu juga bisa dilakukan banyak amal yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah sebenarnya. Yang sebelumnya kan ada amalan di tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 sendiri kan ada Tarwiyah dan Arafah itu ya. Tarwiyah dan Arafah. Kita ketahui di masyarakat kita itu banyak yang melaksanakan juga seperti puasa, sunnah. Terus kemudian selain amalan tersebut, sebenarnya yang paling utama, istilahnya itu pahalanya yang paling besar itu yang mana? Biar nanti ya kita boleh serakah dengan pahala malah bagus. Tetapi kan masyarakat di sekitar kita itu kan ya kalau sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, mungkin bisa memilih dan memilah kira-kira pengen melakukan amalan di bulan Dzulhijjah, misalkan selain puasa sunnah, menurut jenengan atau menurut pandangan dari pahala yang paling besar itu yang mana? Kalau diurut misalnya dari tanggal 1 Dzulhijjah ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Kalau menurut Ibnu Abbas itu ayam maklumat itu hari tanggal 1 sampai 10. Nah, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Sebaiknya memperbanyak mengingat Gusti Allah. Jadi zikir. Zikir-zikir itu lebih diutamakan. Kemudian di tanggal 8 ada puasa Tarwiyah, nanti tanggal 9 ada Arafah. Nabi Muhammad juga melakukan puasa Arafah. Walaupun ada juga nanti puasa-puasa lain, misalnya Yaum Asyura, kemudian 3 hari Ayyamul Bid, Senin Kamis itu Nabi juga melakukan. Tapi kita kan memanfaatkan momen. Kalau menurut Ibnu Qayyim itu, misalnya kurban itu kan dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Itu andaikan kita berkurban sapi
atau kambing di hari tanggal 10, kemudian di bulan lain kita sama sedekah dengan ukuran yang sama, itu pahalanya tetap tidak bisa menyaingi pahala ketika di tanggal 10. Soalnya itu ada di bulan mulia. Iya, iya. Nah, berarti antara tanggal 1 sampai 10 memang itu puncaknya di tanggal 10 itu ya. Iya, di tanggal 10. Utamanya di tanggal 8, 9 pas puncaknya haji itu. Iya, di tanggal di Arafah 10. Terus kemudian ketika misalkan puasa 2 hari itu kan, terus dirayakan besoknya itu baru hari raya kurban atau Idul Adha. Nah, menarik sekali perbincangan untuk hari raya Idul Adha sendiri. Itu secara otomatis di kalangan kita kan mestinya kan ada yang namanya korban, kan mestinya ada yang dikorbankan. Iya, betul. Dan yang dikorbankan itu juga harus memenuhi syarat sahnya untuk berkorban. Yeah. Nah, di sekitar masyarakat kita juga sudah terjadi kalau yang namanya hari raya kurban itu mestinya banyak sekali dia berlomba-lomba tidak untuk berkorban, tetapi mereka berlomba-lomba membeli apa namanya areng dan juga apa namanya tusuk satenya. Ya tidak apa-apa, namanya semua orang mempunyai persepsi, asalkan sebagai umat Islam dia mau merayakannya. Terus ada keunikan tersendiri, misalkan di hari raya kurban itu sendiri kan apa istilahnya penyembelian. Kalau wajar di daerah Indonesia kan ada sapi, ada kambing. Itu kalau misalkan saya pernah dengar juga sapi untuk 7 orang ya. Kalau kambing 1. Menurut Anda gimana? Ya tergantung kemampuan. Tapi kalau menurut ulama itu banyak yang berpendapat bahwa yang lebih utama itu sebenarnya kambing, gitu, karena lebih privasi gitu. 1 orang 1 gitu. Kalau guyonannya nanti kalau 7 orang beli sapi, kemudian yang 1 itu bermasalah orangnya. Itu kalau mau nunggang sapi itu masih nunggu yang satunya lagi. Ten-tenan. Iya, tapi kalau misalnya dalil lain itu Nabi Ismail itu kan digantikan juga dengan kambing ya. Itu yang lebih utama kambing. Cuma kan kita kadang perlu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kalau orang itu dikasih daging kambing mungkin keadaannya sedang darah tinggi atau yang lain kan. Juga kita bijak kalau menyediakan daging sapi juga. Iya, memang juga sapi itu untuk 7 orang itu memang lebih efektif dalam hal mengeluarkan uangnya kan lebih sedikit. Iya. Dan juga bisa patungan, misalkan sapi seharga 7 juta bisa 1 jutaan kan gitu. Iya. Kalau kambing misalkan kan dia terbebani dengan dirinya sendiri, dia harus punya kambing. Terus dalam hari raya kurban atau Idul Adha itu sendiri, semisal ya ini terjadi di daerah atau di kalangan yang memang daerah tersebut itu ekonominya sangat minim sekali, ketika di situ tidak ada yang berkorban, itu kena hukum atau gimana? Kalau posisinya sunnah ya tetap sunnah. Walaupun ada hadis yang menyatakan intinya tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di hari raya Idul Fitri atau Yaumun Nahri itu kecuali ya mengalirkan darah kurban maksudnya, bukan darah peperangan. Itu ya kalau nggak ada nggak masalah, tapi kalau ada sebaiknya itu dilakukan. Kita kan juga mencari-cari ridhonya Allah melalui kurban, seperti inna ataina kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Kita itu sudah diberi nikmat yang banyak oleh Gusti Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi kita sebaiknya ya sholat, nggak hanya sholat Idul Adha saja, tapi juga wanhar, menyembelih dengan niat mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Berarti pokoknya intinya di hari raya itu ada istilahnya kita mengalirkan darah hewan kurban. Nanti masalah pendistribusian daging ke siapa-siapa nanti kan otomatis lebih fleksibel. Lebih fleksibel.
orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi misalnya itu harus dikasih. Oke pemirsa, ini nampaknya perbincangannya semakin seru. Nah, literaturnya dari narasumber juga semakin mendalam. Maka untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Nanti jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.